Hortikultura bukan hanya soal sayur dan buah, tapi juga ini nih. Pasti nggak sabar pengen tahu kan? Yuk kenali lebih jauh dunia hortikultura. Bisa tani, sahabat para petani. Bisa tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Dulur Tani, pernah dengar istilah hortikultura atau hortikultur? Pasti nggak asing kan dengan sebutan nama ini? Kalau berbelanja ke pasar atau ke supermarket dan beli sayuran atau buah, saat itulah dulur tani belanja produk hortikultura. Nah, supaya tidak penasaran, yuk simak lebih lanjut tentang apa itu hortikultura, beserta jenis tanaman dan manfaatnya. Mengenal apa sih hortikultura itu? Jadi, hortikultura berasal dari bahasa Yunani, dari kata hortus artinya tanaman kebun, dan kultur berarti budidaya. Tentunya mencakup area kerja, seperti pembibitan, pembenihan, kultur jaringan, produksi tumbuhan, pemberantasan hama dan penyakit, pemanenan, pengemasan produk, hingga pendistribusian secara massal. Biasanya, budidaya hortikultura ini memproduksi dalam skala besar yang bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar. Tentunya, dengan pemilihan komoditas tanaman berdasarkan pada nilai ekonomis yang tinggi. Eits, selain untuk lahan yang besar, tapi ada juga loh yang memanfaatkan budidaya hortikultura dalam lahan kecil, seperti di pekarangan rumah. Cara ini bisa dilakukan dengan penyemaian benih, pembibitan, perawatan, hingga panen. Kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Nah, enaknya menanam di rumah itu kalau sudah musim panen bisa langsung dikonsumsi sendiri. Jadi, nggak usah repot-repot beli di pasar lagi. Selain itu, kantong kita pun tetap aman kan ya? Setelah dulur tani mengenal hortikultura itu apa, yuk lanjut nyimak ada tanaman apa saja sih hortikultura itu? Nah, ternyata ada berbagai macam loh. Secara umum, jenis komoditas hortikultura dibedakan menjadi 4 jenis. Pertama, tanaman sayur atau olerikultur. Sayur-sayuran ini merupakan salah satu kebutuhan pangan yang tentunya punya permintaan yang tinggi setiap harinya. Sayuran mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita loh untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Perlu diketahui, terdapat 2 jenis sayuran yang ditanam dengan cara ini, seperti sayuran tahunan dan sayuran musiman. Untuk sayuran tahunan artinya bisa ditanam sepanjang tahun, seperti tanaman melinjo. Sedangkan untuk tanaman musiman artinya dapat ditanam saat musim tertentu saja. Misalnya sayuran bayam, kul, wortel, bawang merah, dan masih banyak lagi. Kedua, tanaman buah atau frutikultur. Buah-buahan juga merupakan jenis komoditas yang dibudidayakan secara hortikultura. Sama seperti sayuran. Ini nih beberapa jenis buah yang berbuah pada musim tertentu, seperti mangga, rambutan, melon, durian, dan masih banyak lagi. Adapun buah yang bisa panen terus-menerus, misalnya pisang, anggur, nangka, dan sebagainya. Ketiga, tanaman hias atau florikultura. Tak hanya sayuran dan buah-buahan saja, tanaman hortikultura juga meliputi tanaman hias atau bunga loh. Siapa nih yang suka sama tanaman ini? Cung-cung dulu deh. Pasti kamu kan, Mimin tahu banget. Tanaman hias ini punya warna yang cantik kan? Seperti Mimin yang cantik ini loh. Biasanya digunakan untuk hiasan atau dekorasi ruangan. Selain itu, tanaman hias juga ditanam untuk mempercantik area terbuka,
seperti di taman ya. Nah, ada loh tanaman hias yang ditanam pakai pot seperti melati, dahlia, dan mawar. Selain itu, ada juga tanaman hias yang ditanam tapi tidak pakai pot, seperti bunga kertas atau bunga anggrek. Keempat, tanaman obat atau biofarmaka. Tanaman ini dapat menghasilkan produk obat atau dikenal dengan tumbuhan herbal. Contohnya seperti serai, lengkuas, kunyit, jahe, temulawak, dan tentunya masih banyak lagi. Sekarang sudah semakin paham kan tentang jenis tanaman hortikultura? Masih ingat ada tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan. Jadi, tanaman hortikultura itu punya manfaat yang penting dalam kehidupan. Pertama, penyedia pangan. Adanya sayuran dan buah-buahan jadi konsumsi rutin oleh masyarakat luas. Dengan demikian, metode pertanian modern ini sangat bermanfaat untuk ketersediaan bahan pangan. Kedua, menunjang perekonomian. Adanya peluang pasar membuat petani dapat menjual hasil panen mereka ke target konsumsi yang lebih luas. Alhasil, para petani dapat memperoleh penghasilan dan tentunya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Dan ketiga, bermanfaat untuk kesehatan. Adanya tanaman obat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Obat herbal dinilai sangat aman dikonsumsi. Misal, mengobati sakit batuk dengan menggunakan kencur atau jahe untuk menghangatkan tubuh. Nah, agar budidaya tanaman hortikultura bisa aman dari mulai tanam sampai ke masa panen, dulur tani harus mengetahui tips rahasia ini nih. Pertama, harus memastikan media tanamnya gembur dan berporos. Kedua, pemilihan benih yang berkualitas. Ketiga, lakukan penyiraman secara rutin, tapi air jangan sampai menggenang. Keempat, beri pupuk organik. Kelima, lakukan pemangkasan atau pruning, biar nutrisinya tetap fokus ke pembuahan. Dan keenam, lakukan panen sesuai waktu. Menarik banget kan informasinya? Kalau sedulur tani sudah pernah nanam tanaman hortikultura apa aja nih? Sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat, atau malah udah pernah dicoba semua? Yuk tulis di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar dunia pertanian hanya di channel Bisa Tani. Jangan lupa kunjungi live TikTok Bisa Tani setiap hari pukul 6 pagi hingga 10 malam di akun @bisatani.